Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi sama aku di Mabita, semua orang punya cerita. Tidak semua kejahatan dimulai dengan darah. Sebagian justru dimulai dengan uang, koneksi, dan keheningan. Selama bertahun-tahun, Jeffrey Epstein hidup di tengah kemewahan. Punya rumah mewah, jet pribadi, bahkan pulau sendiri. Ia bergaul dengan orang-orang penting, berfoto dengan tokoh dunia, dan nyaris tak tersentuh hukum. Sampai suatu hari, sebuah laporan kecil dari orang tua di Palm Beach membuka pintu menuju kejahatan yang jauh lebih besar. Bukan hanya tentang pelecehan, bukan hanya tentang anak di bawah umur, tapi tentang perdagangan manusia, tentang jaringan, dan tentang orang-orang kuat yang diduga ikut terlibat. Kasus ini seharusnya selesai sejak lama. Jeffrey Epstein pernah ditangkap, pernah dihukum. Namun hukuman itu terasa terlalu ringan, seolah hukum sedang menutup mata. Tahun berlalu, para korban tumbuh dewasa, dan satu persatu mereka akhirnya berani bicara. Nama Jeffrey Epstein kembali mencuat. Kali ini lebih besar, lebih gelap, dan menyeret banyak nama terkenal. Namun sebelum semuanya terungkap, Jeffrey Epstein ditemukan tewas di dalam sel penjara. Resmi disebut bunuh diri, tapi publik tidak pernah benar-benar percaya. Karena ketika pelaku utama mati, banyak pertanyaan ikut terkubur. Siapa saja kliennya? Siapa yang melindunginya? Dan sejauh mana jaringan ini sebenarnya bekerja? Inilah kisah Jeffrey Epstein. Bukan sekadar tentang satu orang predator, tetapi tentang sistem yang gagal dan kejahatan yang dibiarkan hidup terlalu lama. Penasaran dengan kasusnya? Yuk langsung aja kita bahas. Semua orang punya cerita. Sebelum namanya mengguncang dunia, Jeffrey Epstein hanyalah orang biasa. Ia bukan ilmuwan jenius, bukan tokoh politik, bukan pengusaha besar dengan produk terkenal, bukan pula pewaris keluarga kaya raya. Jeffrey Epstein lahir dari keluarga kelas menengah biasa di Brooklyn, New York. Ia sempat mengajar matematika di sekolah swasta, tanpa gelar tinggi, tanpa reputasi akademik besar. Kariernya tidak pernah benar-benar cemerlang. Ia sempat bekerja di dunia keuangan, namun bukan sebagai tokoh utama. Tidak ada catatan ia membangun perusahaan raksasa. Tidak ada laporan ia menciptakan inovasi. Tidak ada bukti ia menghasilkan produk bernilai miliaran dolar. Namun entah sejak kapan, hidup Jeffrey Epstein berubah drastis. Tiba-tiba ia tinggal di rumah-rumah super mewah di New York, Florida, New Mexico, Paris. Tiba-tiba ia memiliki jet pribadi, bukan satu, tapi beberapa. Dan yang paling mencengangkan, sebuah pulau pribadi di Karibia. Pulau, bukan villa, bukan resort, tapi pulau. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya tidak pernah jelas. Dari mana semua uang itu berasal? Jeffrey Epstein kerap disebut sebagai financial advisor untuk orang super kaya. Tapi anehnya, tidak ada klien resmi yang bisa menunjuk jelas jasa apa yang ia berikan. Tidak ada laporan transaksi terbuka. Tidak ada portofolio investasi yang transparan. Uangnya ada, hidupnya mewah, namun sumbernya kabur. Yang terlihat jelas hanyalah satu hal. Epstein sangat dekat dengan orang-orang berpengaruh. Ia masuk ke lingkaran elit global, politikus, pengusaha besar, tokoh kerajaan, selebriti, ilmuwan terkenal.
Jeffrey Epstein mungkin tidak terkenal, tapi ia diterima. Dan dalam dunia kekuasaan, diterima seringkali lebih berharga daripada terkenal. Ia hadir di pesta-pesta eksklusif, berfoto dengan tokoh dunia, naik jet bersama orang-orang yang namanya dikenal publik. Seolah-olah kehadirannya memang diinginkan. Namun ada hal lain yang mulai terlihat mencurigakan. Di balik kemewahan itu, rumah-rumah Epstein tidak pernah sepi. Terlalu banyak perempuan muda, terlalu sering, terlalu teratur. Beberapa datang sendiri, beberapa diantar, beberapa dijemput. Dan hampir semuanya masih sangat muda. Belum ada yang melapor saat itu. Belum ada yang berani bicara. Karena di mata luar, Jeffrey Epstein hanyalah pria kaya yang hidup bebas. Tidak ada sirene, tidak ada garis polisi, tidak ada tuduhan. Hanya kemewahan yang terus bertambah dan kehidupan yang tampak tak tersentuh hukum. Di titik ini, Jeffrey Epstein bukan lagi sekadar pria misterius. Ia menjadi tanda tanya berjalan. Karena kekayaan sebesar itu tidak muncul dari udara. Akses ke elit global tidak datang cuma-cuma. Dan sistem tidak akan membiarkan orang biasa menjadi sedekat itu dengan kekuasaan tanpa alasan. Dan alasan itulah yang pelan-pelan akan mulai terungkap. Di titik ini, Jeffrey Epstein bukan lagi orang biasa. Dia adalah teka-teki. Tidak semua orang kaya bisa masuk ke lingkaran elit. Dan tidak semua elit membuka pintu untuk orang asing. Jeffrey Epstein tahu itu. Dan ia menemukan satu pintu yang sangat penting. Namanya Leslie Wexner. Wexner bukan orang sembarangan. Ia adalah miliarder, pendiri kerajaan bisnis raksasa, dan salah satu orang paling berpengaruh di dunia korporasi Amerika. Ketika Epstein bertemu Wexner, hidupnya berubah lebih cepat dari sebelumnya. Rumah-rumah mewah Wexner dikelola oleh Epstein. Aset-aset bernilai jutaan dolar dipercayakan kepadanya. Bahkan, salah satu rumah paling ikonik Epstein di New York diketahui berasal dari lingkaran Wexner. Bukan disewakan, bukan dijual biasa, melainkan diberikan dengan skema yang nyaris tak masuk akal bagi seseorang tanpa rekam jejak besar. Sejak itu, status Epstein berubah. Ia bukan lagi pria misterius tanpa latar jelas. Ia menjadi orang kepercayaan seorang miliarder. Dan di dunia elit, satu rekomendasi dari orang yang tepat lebih berharga daripada puluhan gelar akademik. Dengan nama Wexner di belakangnya, Epstein mendapat akses yang sebelumnya mustahil. Pesta-pesta eksklusif, pertemuan tertutup, lingkaran yang tidak menerima orang luar. Epstein tidak lagi berdiri di pinggir ruangan. Ia duduk di meja. Ia berbicara dengan politisi, bercanda dengan pengusaha besar, naik jet bersama tokoh-tokoh penting. Dan yang paling penting, ia dipercaya. Tak banyak yang bertanya dari mana uangnya. Tak banyak yang mempertanyakan perannya. Karena dalam dunia seperti ini, kepercayaan menular. Jika Wexner berpercaya, maka yang lain ikut percaya. Namun kepercayaan itu juga menciptakan ruang gelap. Karena di balik akses dan fasilitas, Epstein membangun sesuatu lain. Ia bukan hanya mengelola aset, ia mengelola hubungan. Ia mengenal siapa bertemu siapa, siapa suka privasi, siapa suka diam, dan siapa yang tidak ingin namanya muncul ke publik. Epstein belajar cepat. Ia mengerti cara kerja kekuasaan. Dan ia tahu, orang paling berbahaya bukanlah yang berteriak paling keras, melainkan yang tahu terlalu banyak. Di titik inilah, Epstein berubah dari sekadar pria kaya misterius menjadi bagian dari sistem. Sistem yang melindungi dirinya, sistem yang membuka pintu, sistem yang kelak membuatnya nyaris tak tersentuh hukum. Dan sejak itu, Jeffrey Epstein tidak lagi berdiri di luar lingkaran kekuasaan. Dia berada di dalamnya. Jika Jeffrey Epstein adalah pintu,
Maka Ghislaine Maxwell adalah tangan yang membuka dan menutupnya. Ghislaine bukan perempuan biasa. Ia lahir dari keluarga super berpengaruh. Ayahnya, Robert Maxwell, adalah taipan media internasional, punya koneksi ke politisi, bangsawan, dan lingkaran intelijen. Sejak kecil, Ghislaine hidup di dunia di mana kekuasaan adalah hal wajar. Ia terbiasa dengan pesta elit, nama-nama besar, dan rahasia yang tidak boleh keluar dari ruangan. Saat bertemu Epstein, Ghislaine bukan datang sebagai korban, ia datang sebagai partner. Dialah yang memperkenalkan Epstein ke lingkaran sosial kelas atas. Dialah yang tahu cara berbicara dengan bangsawan, cara bersikap di depan pejabat, dan cara membuat orang merasa aman. Namun peran terpenting Ghislaine bukan di pesta, melainkan di balik layar. Para korban tidak langsung bertemu Epstein. Mereka bertemu Ghislaine lebih dulu. Ia mendekati mereka dengan wajah ramah, menawarkan pekerjaan ringan, menjanjikan kesempatan, uang, bahkan mimpi. Tidak ada paksaan di awal, tidak ada ancaman di kalimat pertama. Yang ada hanyalah rayuan halus dan rasa percaya yang dibangun perlahan. Ghislaine mengatur semuanya. Siapa direkrut, siapa dibawa, kemana mereka dikirim. Jika ada yang menolak, ia ditekan secara psikologis. Jika ada yang patuh, ia dipuji dan dijaga tetap diam. Sistem ini berjalan rapi, berulang, terstruktur. Bukan seperti kejahatan impulsif, tapi seperti bisnis. Epstein menyediakan uang dan tempat, Ghislaine menyediakan manusia. Dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani bersuara, karena yang mereka hadapi bukan satu orang, tapi jaringan. Ketika kasus ini akhirnya terbongkar, banyak korban mengatakan hal yang sama. Mereka lebih takut pada Ghislaine daripada pada Epstein. Karena Epstein adalah pelaku, tapi Ghislaine adalah pengendali. Dan di titik inilah semuanya menjadi jelas. Jeffrey Epstein mungkin wajahnya, tapi Ghislaine adalah mesinnya. Kejahatan ini tidak dimulai dengan kekerasan. Ia dimulai dengan ajakan yang terdengar sepele. Cuma pijat, kerja ringan, bayarannya lumayan. Targetnya jelas, perempuan muda, sebagian besar di bawah umur, datang dari keluarga bermasalah, ekonomi lemah, atau lingkungan yang rapuh. Mereka direkrut dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari korban ke calon korban. Awalnya semuanya terlihat aman, rumah besar, lingkungan elit, tidak ada tanda-tanda bahaya. Lalu mereka diminta masuk ke ruangan tertutup, pijat tanpa busana. Itu aturan pertama. Bagi yang kaget dan menolak, akan diyakinkan bahwa ini biasa, bahwa yang lain juga melakukan hal yang sama. Jika tetap menolak, ancaman mulai muncul. Nama keluarga disebut, sekolah diketahui, alamat sudah dicatat. Dan jika akhirnya menyerah, uang diberikan. Sekitar $200 untuk sekali datang. Jumlah yang besar pada masanya, cukup untuk membuat remaja berpikir, ini cepat dan aku butuh uang. Tapi itu bukan akhir, itu justru awal jeratannya. Setelah korban menerima uang, mereka tidak lagi diperlakukan sebagai orang luar. Mereka dijadikan bagian dari sistem. Kalau kamu bawa teman, kamu dapat komisi. Temanmu juga dapat uang. Disinilah lingkaran setan dimulai. Korban A membawa B, B membawa C, C membawa D. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka terjebak, takut, dan sudah terlanjur masuk. Ini bukan sekedar pelecehan, ini manipulasi psikologis. Para korban dibuat merasa bersalah, merasa ikut terlibat, merasa tidak punya jalan keluar. Dan mereka benar, karena di balik semuanya ada orang-orang dengan uang, kekuasaan, dan koneksi. Ketika ada yang mencoba melapor, laporan itu menghilang. Ketika ada yang berbicara, ancaman datang lebih dulu.
Sistem ini bekerja hampir setiap hari di berbagai properti dengan pola yang sama. Tidak acak, tidak spontan, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ada yang tahu siapa harus direkrut, ada yang mengatur jadwal, ada yang memastikan semuanya diam. Dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang menghentikannya. Karena ini bukan kejahatan satu malam, bukan kesalahan sesaat. Ini adalah mesin yang beroperasi dengan tenang, menggiling korban satu persatu, dan menutup mulut mereka dengan uang dan takut. Di titik ini, satu hal menjadi jelas. Ini bukan kejahatan sesaat. Ini adalah sistem. Sistem ini hampir luntuh pada tahun 2005. Bukan karena media, bukan karena investigasi besar, tapi karena seorang orang tua yang merasa ada yang tidak beres. Anaknya pulang membawa uang $200, jumlah yang terlalu besar untuk seorang remaja. Saat ditanya dari mana asalnya, jawabannya sederhana dan mengejutkan. Ia diundang ke rumah Jeffrey Epstein di Palm Beach, diminta memijat, tanpa busana. Orang tua itu langsung melapor ke polisi. Untuk pertama kalinya, nama Jeffrey Epstein masuk ke laporan resmi penegak hukum. Polisi mulai bergerak. Rumah Epstein digeledah. Barang bukti dikumpulkan. Yang mereka temukan bukan hal sepele. Foto-foto perempuan muda terpajang di dinding. Catatan nama, nomor telepon, dan alamat. Bukti bahwa ini bukan kejadian tunggal. Jaksa akhirnya turun tangan. Kasus ini naik level. Para korban mulai dimintai keterangan. Cerita mereka saling menguatkan. Modusnya sama, polanya identik. Semua tanda mengarah pada satu kesimpulan: kejahatan terorganisir. Tapi lalu, semuanya melambat. Laporan yang seharusnya diproses berhenti di meja tertentu. Saksi dipinggirkan. Dakwaan diperkecil. Kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur berubah menjadi ajakan tidak senonoh. Bahasanya dilunakkan. Hukumannya diperingan. Dan publik tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. Yang jelas, Jeffrey Epstein tidak diperlakukan seperti pelaku biasa. Ia mendapat kesepakatan hukum yang aneh. Hukuman ringan, perlakuan istimewa. Sebagian besar korban bahkan tidak diberitahu bahwa ada kesepakatan tersebut. Mereka baru tahu ketika semuanya sudah terlambat. Kasus yang seharusnya menjadi pintu keadilan justru ditutup rapat. Bukan karena tidak ada saksi, bukan karena kurang bukti, tapi karena di titik tertentu hukum berhenti bekerja. Dan ketika hukum diam, itu bukan kebetulan. Bukan karena tidak ada bukti, tapi karena ada kekuasaan. Tahun 2008, Jeffrey Epstein resmi dinyatakan bersalah. Di atas kertas, ia dihukum 13 bulan penjara. Tapi di dunia nyata, hukuman itu hampir tidak terasa. Ada kesepakatan hukum rahasia, disusun tanpa sepengetahuan banyak korban. Isinya sederhana. Epstein mengaku bersalah atas tuduhan yang diperkecil, dan sebagai gantinya, ia dilindungi. Ia tidak dipenjara seperti narapidana lain. Hanya beberapa jam sehari di dalam sel. Sisa waktunya, ia bebas keluar untuk bekerja. Bekerja sambil menjalani hukuman. Setelah itu, sisa masa hukumannya dijalani di rumah mewahnya sendiri sebagai tahanan rumah. Rumah dengan pelayan, rumah dengan fasilitas lengkap, rumah yang lebih mirip resort daripada tempat hukuman. Sementara itu, para korban ditinggalkan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada keadilan yang terasa adil. Tidak ada penutupan luka. Mereka dipaksa menerima satu kenyataan pahit. Orang yang merusak hidup mereka tidak benar-benar dihukum. Dan lebih menyakitkan lagi, nama-nama lain yang terlibat tidak pernah disentuh. Setelah masa hukumannya selesai, Epstein kembali hidup bebas, berpesta, bepergian.
muncul lagi di lingkaran elit, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di titik ini, pesan yang diterima publik sangat jelas. Jika kau cukup kaya, cukup berkuasa, dan punya koneksi yang tepat, hukum bisa dinegosiasikan. Di atas kertas, dia dihukum. Di dunia nyata, dia menang. 11 tahun setelah hukuman palsunya, nama Jeffrey Epstein kembali muncul ke permukaan. Kali ini bukan karena gosip, bukan karena desas-desus, tapi karena penangkapan ulang. Tahun 2019, Jaksa Federal membuka kembali kasus yang selama ini dikubur. Dakwaannya jauh lebih berat. Perdagangan seksual anak di bawah umur. Tidak ada lagi bahasa lunak. Tidak ada lagi tuduhan ringan. Ancaman hukumannya puluhan tahun penjara. Untuk pertama kalinya, Epstein terlihat gugup. Karena kali ini, ia tidak hanya terancam dihukum, ia terancam berbicara. Dokumen mulai dibuka, catatan penerbangan diperiksa, pulau pribadinya disorot, nama-nama besar mulai gelisah. Karena jika Epstein diadili secara terbuka, bukan hanya dia yang jatuh, jaringan bisa terbongkar, klien bisa terseret, pelindung bisa terungkap. Penjara yang kali ini menahannya tidak lagi ramah, tidak ada jam kerja keluar masuk, tidak ada keistimewaan. Epstein benar-benar terkunci, dan untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini, posisi berbalik. Bukan korban yang ketakutan, tapi sistem. Karena seorang pria yang tahu terlalu banyak sedang berada di balik ceriji. Dan jika ia memutuskan berbicara, dampaknya bisa menghancurkan banyak orang penting. Di titik inilah semuanya berubah. Untuk pertama kalinya, dia menjadi ancaman bagi mereka yang selama ini melindungi dia. Jeffrey Epstein tidak pernah sampai ke ruang sidang. Sebelum satu nama pun ia sempat sebut, sebelum satu rahasia pun terbuka, cerita ini berbelok tajam. Agustus 2019, pagi hari di penjara Metropolitan Correctional Center, New York, Jeffrey Epstein ditemukan tak bernyawa di dalam sel. Versi resmi langsung dirilis, bunuh diri. Tapi sejak detik pertama, cerita ini tidak pernah terdengar sederhana. Epstein seharusnya berada di bawah pengawasan ketat. Dia tahanan beresiko tinggi. Nama besar, kasus besar, ancaman besar. Tapi malam itu, dia sendirian. Rekan selnya dipindahkan. Penjaga yang seharusnya melakukan pengecekan rutin, dilaporkan tertidur. Lebih anehnya lagi, kamera CCTV di area sel Epstein tidak berfungsi. Bukan satu kamera, tapi tepat kamera yang mengarah ke selnya. Kebetulan yang terlalu rapi. Beberapa hari sebelumnya, Epstein sempat ditemukan dalam kondisi luka di leher. Saat itu disebut sebagai percobaan bunuh diri. Tapi banyak yang curiga itu adalah peringatan. Karena orang yang tahu terlalu banyak, jarang dibiarkan hidup terlalu lama. Ketika kabar kematian ini menyebar, publik tidak berduka. Publik marah. Media sosial meledak. Kepercayaan runtuh. Bagaimana mungkin seseorang dengan koneksi sebesar itu bisa bunuh diri di penjara federal tanpa satupun rekaman? Bagaimana mungkin semua sistem keamanan gagal dalam satu malam yang sama? Dan pertanyaan paling penting, apa yang diuntungkan dari kematian Epstein? Karena dengan matinya Epstein, tidak ada kesaksian, tidak ada pengakuan, tidak ada daftar klien resmi. Semua pintu tertutup. Keadilan bagi korban terhenti, dan banyak nama besar bernafas lega. Sejak hari itu, kasus ini tidak lagi sekedar kejahatan seksual. Ia berubah menjadi simbol. Simbol bahwa ada orang-orang yang terlalu kuat untuk disentuh hukum. Dan saat Epstein mati, bukan hanya satu nyawa yang hilang. Banyak pertanyaan ikut dikubur. Setelah Jeffrey Epstein mati, dunia seharusnya berhenti di situ. Pelaku utama telah tiada. Kasusnya mestinya selesai. Namun justru setelah kematiannya, semua menjadi lebih bising.
Beberapa bulan kemudian, pemerintah Amerika merilis dokumen hasil penyelidikan. Jumlahnya tidak main-main. 3 juta berkas. Email, rekaman telepon, jadwal penerbangan, daftar tamu, transaksi keuangan, dan ribuan halaman laporan internal. Segalanya tentang Epstein, tentang rumah-rumahnya, tentang orang-orang yang pernah berhubungan dengannya, dilepaskan ke publik. Tapi tidak semuanya utuh. Rilisnya dilakukan bertahap, sedikit demi sedikit. Seolah masyarakat diajak menonton film panjang tanpa akhir. Setiap minggu, muncul dokumen baru. Setiap file baru memunculkan nama baru. Tokoh politik, mantan presiden, aktor ternama, ilmuwan, bahkan pejabat asing. Nama-nama besar berseliweran di halaman-halaman itu. Dan setiap kali satu nama muncul, dunia langsung bereaksi. Media menyorot, judul berita meledak, publik berspekulasi, dan internet membakar semuanya tanpa filter. Namun ada satu hal yang seolah terlupakan. Disebut tidak sama dengan bersalah. Banyak nama itu hanya muncul di konteks biasa. Email bisnis, transaksi properti, korespondensi publik. Beberapa sekadar muncul dalam catatan penerbangan. Karena Epstein memang sering meminjamkan jet pribadinya untuk keperluan non-pribadi. Sebagian lain hanya disebut karena pernah menghadiri acara sosial yang sama. Namun publik tidak sabar menunggu klarifikasi. Nama yang disebut langsung dianggap terlibat. Foto lama yang beredar dijadikan bukti. Spekulasi lebih cepat dari verifikasi. Padahal di balik semua keramaian itu, masih ada ribuan dokumen yang belum dirilis penuh. Masih banyak halaman yang disensor dengan blok hitam tebal. Alasan resmi pemerintah: melindungi identitas yang belum terbukti bersalah dan menjaga asas praduga tak bersalah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nama korban tidak disensor, tapi nama-nama besar dihapus. Paradoks yang membuat publik semakin marah. Transparansi seharusnya menenangkan. Namun di sini, ia justru membuat semua orang semakin curiga. Apa yang sebenarnya disembunyikan? Kenapa beberapa nama dihapus, tapi sebagian lain dibiarkan terbuka? Siapa yang memilih mana yang boleh dilihat publik? Dan yang paling menakutkan, berapa banyak kebenaran yang sebenarnya tidak pernah ditulis? Epstein Files seharusnya menjadi simbol keadilan, namun perlahan berubah menjadi labirin informasi. Orang-orang tenggelam di antara ribuan dokumen, mencari potongan kebenaran yang mungkin tidak pernah lengkap. Bagi sebagian korban, rilis itu membawa harapan. Setidaknya, dunia tahu betapa luasnya jaringan yang mereka lawan. Namun bagi sebagian lain, itu hanya membuka luka lama. Karena melihat nama sendiri kembali dibicarakan, tanpa konteks, tanpa empati, sama menyakitkannya dengan kejadian pertama. Sementara itu para tokoh besar tetap diam. Tidak membantah, tapi juga tidak mengaku. Mereka menunggu badai lewat. Dan badai itu memang pelan-pelan menghilang. Publik berpindah ke isu lain. Kasus baru muncul. Media beralih sorotan. Yang tersisa hanya arsip digital. Jutaan file yang masih bisa diunduh siapa saja, namun tidak pernah benar-benar menjawab apapun. Karena kebenaran, jika dibuka setengah, bukan membawa kejelasan, melainkan kebingungan. Epstein Files membuat dunia sibuk membaca, tapi tidak membuat siapapun benar-benar mengerti. Dan pada akhirnya, setelah semua nama disebut, setelah semua file dibuka, yang tersisa hanya satu kesimpulan pahit. Banyak nama muncul, tapi sangat sedikit jawaban.
Ketika Jeffrey Epstein mati, kasus ini seharusnya bergerak menuju penutupan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kematian itu membuka pintu lain, bukan ke ruang sidang, melainkan ke dunia yang jauh lebih gelap. Dunia konspirasi. Internet tidak menunggu hasil investigasi resmi. Ia bergerak lebih cepat dari hukum. Dan di tengah kekosongan jawaban, manusia mulai mengisi celah itu dengan dugaan, tafsir, dan ketakutan. Semua bermula dari hal-hal kecil. Email-email lama Epstein yang bocor ke publik. Pesan-pesan singkat yang terdengar aneh. Bahasa yang tidak lazim. Kalimat yang terasa seperti sandi. Salah satu yang paling sering disebut adalah istilah cream cheese. Dalam email biasa, kata itu terdengar sepele. Makanan, sarapan, tidak lebih. Namun bagi para pemburu pola, kata itu dianggap kode. Kode untuk anak di bawah umur. Kode untuk transaksi gelap. Kode untuk sesuatu yang tidak boleh ditulis terang-terangan. Tidak ada bukti kuat. Tidak ada kamus rahasia. Namun teori itu menyebar lebih cepat daripada klarifikasi apapun. Lalu muncul kata lain, nama yang jauh lebih berat, yaitu Baal. Dalam mitologi kuno, Baal adalah dewa pagan yang sering dikaitkan dengan pengorbanan. Nama ini muncul di forum-forum daring, dikaitkan dengan elit global, dengan ritual rahasia, dengan kekuasaan yang dianggap tidak manusiawi. Tidak ada dokumen Epstein yang secara eksplisit menyebut ritual Baal. Namun bagi sebagian orang, cukup satu potongan simbol untuk membangun narasi besar. Lalu muncul klaim tentang kain kiswah, kain penutup Ka'bah. Disebut-sebut pernah dimiliki atau disentuh oleh tokoh-tokoh elit dunia. Isu ini sensitif, berat, dan sangat mudah memicu emosi. Tidak ada bukti bahwa Epstein pernah terlibat langsung dengan kiswah. Namun nama itu dilempar ke ruang publik. Dan seperti api di atas bensin, ia menyala. Setiap simbol dihubungkan. Setiap kebetulan dianggap petunjuk. Setiap diam dianggap pengakuan. Di titik ini, kasus Epstein tidak lagi soal kejahatan seksual. Ia berubah menjadi cerita tentang elit global, ritual rahasia, dan kekuasaan absolut. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, melainkan siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia? Namun di balik semua teori itu, ada satu pertanyaan yang lebih penting. Kenapa publik begitu mudah percaya? Jawabannya sederhana. Karena kebenaran yang mereka terima tidak utuh. Ketika dokumen dirilis setengah-setengah, ketika nama disensor tanpa penjelasan, ketika pelaku utama mati tanpa sidang, kepercayaan runtuh. Dan saat kepercayaan runtuh, manusia mencari makna di tempat lain. Konspirasi memberikan sesuatu yang tidak diberikan hukum. Cerita lengkap. Ia memberi musuh yang jelas. Ia memberi penjelasan sederhana untuk dunia yang rumit. Ia memberi rasa mengerti di tengah kebingungan massal. Bukan berarti semua konspirasi salah. Beberapa lahir dari kecurigaan yang wajar. Namun masalahnya, di dunia digital, batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur. Satu teori melahirkan teori lain. Satu dugaan berubah menjadi keyakinan. Dan akhirnya, semua bercampur tanpa filter. Ironisnya, di tengah hiruk-pikuk teori liar itu, korban kembali tenggelam. Cerita mereka kalah oleh simbol. Trauma mereka kalah oleh sandi. Padahal, kasus ini bermula dari sesuatu yang sangat nyata. Anak-anak yang disakiti, dihancurkan hidupnya oleh sistem yang membiarkan pelaku berkuasa. Namun, dunia lebih tertarik pada misteri besar daripada luka yang konkret.
Epstein mungkin mati, tapi kekosongan yang ia tinggalkan diisi oleh ketakutan kolektif. Dan selama kebenaran tidak pernah dibuka sepenuhnya, selama jawaban hanya diberikan setengah, spekulasi akan terus tumbuh. Tidak peduli seberapa aneh, tidak peduli seberapa jauh. Karena ketika kebenaran tak utuh, spekulasi tumbuh liar. Ketika Jeffrey Epstein mati, banyak orang bertanya, lalu sekarang apa? Jawaban paling jujurnya adalah tidak banyak yang berubah. Pelaku utama telah tiada. Kasus terbesar terkubur bersama tubuhnya. Namun, orang-orang yang pernah ia lukai masih hidup. Dan justru merekalah yang harus menanggung semuanya. Para korban tumbuh dengan trauma yang tidak mengenal batas waktu. Sebagian berjuang melawan kecemasan. Sebagian hidup dengan rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah menjadi milik mereka. Sebagian lagi kehilangan masa depan, bahkan sebelum mereka sempat memimpikannya. Bagi mereka, kasus Epstein bukan berita lama. Ia bukan arsip. Ia adalah kenangan yang terus hidup setiap hari. Sementara itu, dunia bergerak maju. Media berpindah topik. Publik menemukan skandal baru. Nama Epstein perlahan memudar dari lini masa. Namun, bagi para korban, tidak ada istilah move on. Karena keadilan yang seharusnya datang melalui persidangan terbuka tidak pernah terjadi. Epstein mati tanpa pernah diadili secara penuh, tanpa pernah duduk di hadapan korban, tanpa pernah menyebut satupun nama dari mereka yang ikut menikmati sistem itu. Dan disitulah luka kedua tercipta. Bukan hanya karena kejahatan yang terjadi, tapi karena kebenaran tidak pernah disampaikan sepenuhnya. Para klien Epstein, jika memang ada, tidak pernah benar-benar disentuh hukum. Sebagian nama disebut, sebagian disensor, sebagian menghilang begitu saja di antara tumpukan dokumen. Tidak ada pengadilan terbuka yang menguji fakta satu persatu. Tidak ada proses hukum yang memberi penutup yang layak. Yang ada hanya kesunyian dan ketidakpastian. Negara mengatakan telah bekerja. Dokumen dirilis. Penyelidikan dilakukan. Namun, bagi para korban, semua itu terasa seperti prosedur tanpa jiwa. Karena hukum tidak hanya soal proses. Ia juga soal rasa keadilan. Dan rasa itu tidak pernah benar-benar hadir. Ironisnya, banyak orang berkuasa yang sempat dikaitkan dengan Epstein masih melanjutkan hidup seperti biasa. Karir mereka tidak runtuh. Nama mereka tetap bersih di mata hukum. Tidak ada surat panggilan, tidak ada dakwaan, tidak ada sidang. Yang runtuh justru kepercayaan publik. Kasus ini mengajarkan satu hal pahit, bahwa dalam sistem yang timpang, kebenaran seringkali berhenti tepat sebelum menyentuh mereka yang kuat. Dan di tengah semua itu, para korban kembali berdiri sendirian. Mereka harus menjelaskan trauma mereka kepada dunia yang sudah lelah mendengar. Mereka harus melawan stigma, keraguan, bahkan tuduhan. Seolah merekalah yang harus membuktikan bahwa penderitaan itu nyata. Padahal seharusnya merekalah yang paling dilindungi. Kasus Epstein mungkin akan dikenang sebagai salah satu skandal terbesar abad ini. Namun, bagi para korban, ia adalah pengingat bahwa keadilan tidak selalu berpihak pada yang benar. Bahwa hukum bisa lambat, bisa bisu, bisa memilih untuk tidak melihat. Dan ketika pelaku utama mati, tanggung jawab itu seharusnya berpindah ke sistem. Namun, sistem itu tidak pernah benar-benar bergerak. Pada akhirnya, yang tersisa bukanlah pemenang. Yang tersisa adalah manusia-manusia yang harus hidup dengan luka.
Sementara mereka yang berkuasa tetap berdiri tanpa goresan. Karena dalam cerita ini, yang membayar paling mahal bukan mereka yang memiliki uang, bukan mereka yang memiliki nama besar, bukan mereka yang memiliki akses. Yang membayar paling mahal adalah mereka yang tidak pernah punya pilihan. Kasus Jeffrey Epstein mungkin terlihat seperti satu cerita besar yang sudah berakhir. Pelakunya mati, dokumennya dirilis, dunia sudah heboh, lalu perlahan diam. Tapi kalau kita jujur, sebenarnya cerita ini belum pernah benar-benar selesai. Karena yang mati hanyalah satu orang. Sementara sistem yang memungkinkan semua ini terjadi masih berdiri kokoh. Kita hidup di dunia di mana kejahatan tidak selalu kalah oleh hukum, melainkan oleh siapa yang melakukan dan seberapa kuat pelindungnya. Kasus ini mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran bisa sampai ke ruang sidang. Tidak semua nama bisa disentuh. Dan tidak semua korban mendapat penutup cerita yang layak mereka terima. Dokumen boleh dirilis jutaan halaman. Nama boleh disebut satu persatu. Tapi selama tidak ada proses hukum yang utuh, semuanya hanya akan menjadi daftar yang tidak pernah selesai. Daftar pertanyaan, daftar dugaan, daftar nama yang menggantung tanpa pernah diuji kebenarannya. Dan di tengah semua itu, kita sebagai publik punya dua pilihan. Percaya mentah-mentah pada teori konspirasi atau menutup mata sepenuhnya dan menganggap semuanya sudah selesai. Padahal yang paling penting adalah berdiri di tengah, berpikir kritis, tidak mudah percaya, tapi juga tidak mudah lupa. Karena saat kita berhenti bertanya, disitulah sistem benar-benar menang. Dan saat kita berhenti peduli, disitulah korban benar-benar ditinggalkan. Kasus Epstein bukan cuma soal satu orang bejat. Ini tentang bagaimana kekuasaan bisa membungkam, tentang bagaimana uang bisa menunda keadilan, dan tentang bagaimana hukum kadang berjalan sangat cepat ke bawah, tetapi tersandung ketika harus naik. Maka tugas kita bukan menjadi hakim, bukan pula menjadi penyebar ketakutan. Tugas kita adalah mengingat, bertanya, dan tidak membiarkan cerita-cerita seperti ini hilang begitu saja. Karena dalam dunia seperti ini, kadang bukan kejahatan yang paling menakutkan, tapi siapa yang diizinkan lolos darinya. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini penting, jangan lupa subscribe ke channel ini, supaya kita bisa terus membahas kisah-kisah yang sering disembunyikan di balik kekuasaan dan nama besar. Dan buat kamu yang punya cerita, entah itu pengalaman horor, kisah cinta yang rumit, atau kasus kriminal yang belum banyak diketahui, kamu bisa kirimkan ceritamu ke email yang ada di deskripsi. Cerita kamu mungkin sederhana, tapi bisa jadi itu adalah suara yang selama ini tidak pernah didengar. Saya Mabita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Bye-bye.